Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita satu dalam doa. Mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Allah Bapa, dalam kerajaan sorga, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikan kami hikmat, pemahaman yang benar akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita pada pagi hari ini ialah bagaimana Allah menguji umatnya. Dalam kitab Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang kedua berkata demikian, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menyadari bahwa Allah berkata kepada kita, maka hal itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat indah. Banyak kehidupan orang Kristen yang menjadi kering dan kosong karena tidak pernah merasakan Allah berbicara kepada mereka, serta tidak dapat merasakan hubungan yang manis dengan Allah. Abraham mendengar Tuhan berbicara, tetapi yang Abraham dengar adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, karena Allah meminta Ishak anaknya yang dikasihinya itu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Inilah yang dinamakan ujian dari Allah. Saudaraku yang kekasih, ada 3 hal mengenai bagaimana Allah menguji umatnya. Yang pertama, dengan memberikan pilihan. Tuhan tidak pernah memaksa umatnya, tetapi Dia memberi sebuah pilihan. Hidup ini adalah soal memilih. Jika Allah memberkati kita dengan sungguh-sungguh, itu berarti kita memilih beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Jika kita hidup dalam kutub, itu berarti bukannya Allah sedang marah kepada kita, melainkan kita telah memilih untuk tidak beribadah lagi kepada Allah yang hidup. Kegagalan dalam memilih sering disebabkan karena mengandalkan kekuatan sendiri. Yang kedua, dengan memberi pengalaman padang gurun. Kita melihat dalam kitab Ulangan pasal yang ke-8 ayatnya yang kedua yang berkata demikian, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Saudaraku yang kekasih, sangatlah mudah untuk kita memuji Tuhan dikala segala sesuatunya baik. Sangatlah mudah bagi kita untuk berbuat baik jika semuanya dalam keadaan baik. Tetapi bagaimana jika sebaliknya? Setiap orang percaya pasti akan mengalami pengalaman padang gurun. Padang gurun maksudnya adalah mengalami masalah, mengalami tantangan, dan mengalami yang namanya perjuangan hidup. Yang ketiga, bagaimana Allah menguji umatnya, yaitu dengan meminta atau mengambil sesuatu yang paling kita kasihi dan andalkan.
seperti ayat pembacaan kita dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang kedua, di mana di sana Abraham diuji oleh Tuhan melalui anaknya yang sangat dikasihi, yaitu Ishak. Hidup kekristenan belumlah dapat dikatakan sungguh-sungguh kalau dalam hidupnya Yesus belum lebih mulia dari segalanya. Kita tidak akan merasakan kuasa Allah secara penuh kalau kita belum meninggalkan apa yang paling kita sukai dan apa yang paling kita cintai. Pengujian Allah bagi kita adalah untuk mendatangkan kebaikan dengan tujuan agar kita menjadikan Dia satu-satunya andalan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kehidupan kita semua. Dan untuk menutup renungan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini yang telah kami baca dan telah kami renungkan. Bagaimana Engkau begitu mengasihi kami. Engkau menginginkan kami menomorsatukan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang menuntun dan mengajarkan kami untuk mengutamakan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami lebih hari lagi lebih setia mengiring akan Engkau. Ajar kami lebih hari lebih lagi mengutamakan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami ya Tuhan. Mungkin seringkali kami lalai dalam melakukan firman-Mu. Mungkin seringkali kami lalai dalam mengutamakan Engkau sebagai nomor satu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu. Tanamkan dalam hati kami, biarlah menjadi rema dan menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Setiap pergumulan, masalah yang kami hadapi, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau Allah yang sanggup memberkati kehidupan kami. Engkau Allah yang sanggup memulihkan seluruh hidup kami. Setiap pergumulan masalah yang kami hadapi, kami yakin dan percaya di dalam Engkau ada jalan keluar. Engkau akan menolong kami, Engkau akan membebaskan kehidupan kami dari setiap pergumulan masalah yang kami hadapi. Kami berdoa juga ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit dalam kehidupannya. Kiranya Engkau jamah, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu terjadi dalam hidupnya, penyakitnya diangkat oleh Tuhan, penyakitnya disembuhkan oleh Tuhan. Kami membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya damai, sukacita, berkat Allah mengalir buat bangsa dan negara kami Indonesia. Damai dan sejahtera mengalir buat bangsa dan negara kami Indonesia. Pulihkan bangsa dan negara kami, berkati bangsa ini ya Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, diselamatkan untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati para pemerintah-pemerintah yang ada, agar mereka boleh memerintah dengan bijaksana, dengan adil, dengan makmur. Biarlah mereka boleh melaksanakan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan Tuhan. Di sepanjang hari yang akan kami lewati ini Tuhan, di sepanjang aktivitas kami, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami usahakan, studi, masa depan anak-anak-Mu, Engkau memberkati semua, Engkau menolong semua, bahkan perlindungan daripada Tuhan Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa
dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.